Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Part 1C, Tanya Jawab Dhamma, Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia beruas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik, mulai dari kama, dana, kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal Questions and Answers oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia Ko Chandrawati. Penyunting bahasa Indonesia Tim Yasati. Perancang sampul Tim Yasati. Penata letak Tim Yasati. Foto sampul Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan Copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom. Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta. Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Website www.yasati.com. Cetakan pertama, April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Pada video part 1C ini, saya akan membacakan sampai habis bagian pertama, bagian 1 dari buku ini, dengan membacakan subbagian nomor 6, perbedaan antara perhatian murni dan konsentrasi. Pertanyaan 1. Apa perbedaan menonjol antara perhatian murni dan konsentrasi? Jawaban. Pertama-tama, mari kita mengerti arti perhatian murni atau sati dan konsentrasi atau samadhi. Penting untuk memahami sati dan samadhi, karena sebagian besar meditator masih bingung antara kedua faktor ini. Perhatian murni atau sati. Perhatian murni adalah sati dalam bahasa Pali. Perhatian murni berarti sepenuhnya aktif menembus objek atau batin sepenuhnya sadar atas objek yang diamati. Kata Pali lainnya untuk perhatian murni adalah appamada. A adalah awalan negatif. Pamada berarti sifat lupa atau tanpa perhatian. Jadi, appamada berarti perhatian murni atau kesadaran yang waspada. Berperhatian murni berarti seseorang dalam keadaan waspada, sadar akan objek yang diamati. Ini juga berarti batin sepenuhnya mengetahui atau memahami objeknya. Perhatian murni penting untuk praktek Vipassana. Tetapi saat ini, banyak penulis menjelaskan konsentrasi dan perhatian murni tanpa perbedaan, sehingga pembaca biasanya menjadi bingung. Pertama-tama, kita harus bertanya pada diri kita sendiri,
Apakah tujuan dari perhatian murni? Dalam pendahuluan Mahasatipatthana Sutta, Buddha menjelaskan kata-kata Pali, Atapi Sampajana Satima. Atapi berarti usaha gigih. Satima berarti berperhatian murni. Sepenuhnya menyadari dan memantapkan perhatian murni dengan usaha kuat. Apakah tujuan perhatian murni? Tujuannya adalah untuk memiliki sampajana. Sampajana berarti pemahaman yang jelas terhadap objek. Karena itu, seorang meditator harus berusaha gigih, atapi, untuk sepenuhnya sadar, sati, mengamati objek. Tujuan perhatian murni, sati, adalah untuk memperoleh sampajana, yang berarti memahami objek pencatatan dengan jelas. Ini adalah sifat menonjol perhatian murni. Samadhi. Apakah samadhi atau konsentrasi itu? Secara teknis, konsentrasi dinamakan ekaggata. Eka berarti satu, dan aggata berarti satu titik tunggal pikiran atau kekokohan pikiran. Ini berarti pikiran tetap pada objek satu-satunya sehingga batin dapat menjadi tentram dan tenang. Pertama-tama, meditator harus mengkaitkan pikiran pada objek meditasi untuk memperoleh perhatian murni yang dapat sepenuhnya menyadari semua karakteristik objeknya. Apakah tujuan konsentrasi? Tujuannya untuk menekan niwarana atau rintangan-rintangan batin. Pada awal meditasi Anda, dan jika meditasi Anda belum sepenuhnya masak, Anda akan diganggu oleh niwarana. Karena niwarana mengganggu kemajuan meditasi, mereka disebut hambatan atau gangguan. Jalan mulia beruas 8. Perhatian murni adalah bagian yang aktif dan bagian yang bekerja. Perhatian murni adalah penyebab dan selanjutnya konsentrasi mengikuti sebagai akibat. Jalan mulia beruas 8 adalah 1. Samaditthi, pandangan benar. 2. Sammasankappa, pikiran benar atau kecenderungan benar. 3. Sammawaca, ucapan benar. 4. Samma kammanta, perbuatan benar. 5. Samma ajiwa, mata pencaharian benar. 6. Samma wayama, usaha benar. 7. Samma sati, perhatian murni benar. 8. Samma samadhi, konsentrasi benar. Ketika kita menganalisa jalan mulia beruas 8, kita akan menemukan bahwa perhatian murni atau samma sati diletakkan pada posisi sebelum konsentrasi atau samma samadhi. Dalam meditasi, hanya ketika Anda penuh perhatian, Anda dapat mengembangkan konsentrasi. Ketika Anda dapat dengan penuh perhatian fokus pada objek, selanjutnya akan muncul konsentrasi. 7 faktor pencerahan Bojjhanga. Bojjhanga terdiri dari 7 faktor pencerahan, yaitu 1. Sati, perhatian murni. 2. Dhamma Vicaya, penyelidikan dhamma. 3. Wirya, usaha. 4. Piti, kegairahan. 5. Passaddhi, ketenangan. 6. Samadhi, konsentrasi. 7. Upekkha, keseimbangan. Kita dapat melihat bahwa perhatian murni, sati, adalah yang pertama dalam daftar. Sati juga merupakan bagian utama yang aktif dan faktor yang bekerja dalam Bojjhanga. Konsentrasi yang berkembang kemudian adalah hasil dari sati tersebut. Karena itu, perhatian murni selalu merupakan urutan pertama dan konsentrasi muncul setelahnya. Sebagai contoh,
Dalam sistem pendidikan modern, siswa harus masuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian, mereka melanjutkan ke sekolah tinggi atau universitas untuk pendidikan lebih lanjut. Pada akhir semua pengajaran, mereka mendapat sertifikat pendidikan. Demikian juga dalam meditasi, kita perlu bekerja dengan perhatian murni di setiap saat agar konsentrasi dapat muncul kemudian. 5 kekuatan bala. Selanjutnya, Anda mempelajari Bodhipakkhya Dhamma. Bodhipakkhya berarti beberapa faktor pencerahan. Ada 5 kemampuan atau 5 kekuatan bala dalam batin, yaitu 1. Saddha, keyakinan. 2. Wirya, usaha. 3. Sati, perhatian murni. 4. Samadhi, konsentrasi. 5. Panya, kebijaksanaan. Dalam samatha atau vipassana atau meditasi jenis apapun, meditator harus mengembangkan 5 kemampuan atau 5 kekuatan dalam kurung bala ini dalam batin. 3 faktor pertama saddha, keyakinan, wirya, usaha, dan sati, perhatian murni adalah faktor yang bekerja. 2 faktor berikutnya, samadhi, konsentrasi, dan panya, kebijaksanaan, akan muncul sebagai hasil dari perhatian murni ini. Karena itulah, penting untuk selalu berperhatian murni. Dalam setiap ajaran Buddha, Buddha selalu menjelaskan perhatian murni terlebih dahulu, kemudian konsentrasi. Kita harus mengembangkan perhatian murni terlebih dahulu untuk mencapai konsentrasi. Bergantung pada perhatian murni dan konsentrasi, barulah kemudian akan muncul kebijaksanaan, panya. 5 kemampuan atau 5 kekuatan ini harus dikembangkan dengan cara yang seimbang. Dari 5 kemampuan ini, pasangan pertama, saddha, keyakinan, dan panya, kebijaksanaan, harus seimbang. Jika salah satu dari faktor ini berlebihan dan tidak seimbang, keadaan ini tidak mendukung bagi kemajuan meditasi. Pasangan kedua adalah wirya, usaha, dan samadhi, konsentrasi. Mereka juga harus seimbang. Jika wirya, usaha, berlebihan, meditator akan menjadi gelisah. Undaca kukuca niwarana, gangguan kegelisahan dan kekhawatiran, muncul. Jika samadhi, konsentrasi, melebihi usaha, thinamidha, kemalasan dan kelembaman, akan muncul. Itulah sebabnya selama wawancara, banyak meditator melaporkan bahwa batinnya menjadi kabur dan tidak dapat melihat objek dengan jelas. Mereka merasa tegang, tidak melihat apapun atau merasa kosong. Jika batin tidak dapat melihat objek dengan jelas, kebijaksanaan tidak akan muncul dalam praktek vipassana ini. Karena itu, 2 pasang kemampuan ini harus seimbang. Sementara itu, sati atau perhatian murni tidak pernah berlebihan. Dia selalu tidak mencukupi. Karena itulah kita menekankan sati, perhatian murni, dalam vipassana bhavana, meditasi pandangan terang ini. Jika perhatian murni mantap, selanjutnya konsentrasi juga akan berkembang. Karena tugas Anda adalah makan makanan bergizi, Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana memperoleh energi. Anda akan selalu mendapat energi dari makanan itu. Jadi, ketika perhatian murni Anda terus-menerus berkembang, konsentrasi akan muncul dengan sendirinya. Tetapi, sebagaimana disebut di awal, dalam jenis meditasi apapun, meditator juga harus mengembangkan 5 kemampuan ini. Mereka harus mulai dengan perhatian murni. 5 faktor jhana. 1. Vitakka, penerapan awal. 2. Vicara, penerapan penopang. 3. Piti, kegairahan atau kesenangan. 4. Sukha,
kebahagiaan. 5. Ekaggata, keterpusatan pikiran atau konsentrasi. Pada 5 faktor jhana ini juga, perhatian murni adalah yang pertama dan konsentrasi adalah yang terakhir. Penerapan awal atau vitaka berarti memusatkan pikiran pada objek atau mengerahkan pikiran pada objek. Penerapan penopang atau wicara berarti terus-menerus memusatkan perhatian pada objek Anda agar mengetahui sifat-sifatnya. Dengan demikian, witakka dan wicara adalah serupa dengan perhatian murni dalam vipassana bhavana. Perhatian murni berarti pikiran dapat memusat dan menyadari objeknya. Kitab komentar memberi perumpamaan lebah dan bunga untuk witakka dan wicara. Witakka atau penerapan awal digambarkan sebagai lebah yang terbang mendekati bunga. Wicara, penerapan penopang, berarti lebah mengitari bunga sehingga dapat mengisap sarinya. Jadi penerapan awal, witakka, dan penerapan penopang, wicara, adalah perhatian murni atau sati. Pertama-tama, kita memulai dengan perhatian murni. Ketika batin telah mengamati dengan sepenuhnya mengerti dan memahami objek dengan jelas. Baru faktor jhana lain seperti piti, kegairahan, dan sukha, kebahagiaan, akan muncul. Ini menyebabkan timbulnya faktor jhana terakhir, ekaggata atau konsentrasi. Sebagai kesimpulan, perhatian murni dalam bentuk witakka dan wicara harus dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian, ekaggata konsentrasi akan muncul. Tetapi, ketika batin aktif menyelidiki, ini tidak menopang berkembangnya konsentrasi yang lebih mendalam atau konsentrasi absorpsi, appana samadhi. Itulah sebabnya, faktor jhana ini harus disingkirkan satu demi satu. Caranya dilakukan dengan membuat keputusan dan merenungkan keterbatasan witakka dan wicara ini. Seseorang harus merenungkan ketika batin aktif dengan witakka dan wicara, dan keadaan batin ini tidak menopang ketenangan ekaggata. Jadi, meditator mulai menyingkirkan witakka dan wicara dari batinnya. Kemudian, piti, kegairahan, yaitu kegembiraan emosional, harus ditinggalkan. Bahkan sukha, kebahagiaan, harus disingkirkan. Sukha sebenarnya adalah perasaan dan tidak semengasyikkan piti. Tetapi untuk mengembangkan jhana keempat, sukha juga harus disingkirkan. Pada jhana keempat, sukha digantikan oleh upekkha, keseimbangan. Karena itu, dari faktor penjelasan di atas, kita tahu kita harus mengembangkan berbagai faktor jhana ini. Namun, orang pada umumnya jarang menyebut tentang pentingnya perhatian murni. Mereka hanya menekankan pada pentingnya konsentrasi, tanpa mempedulikan jenis meditasi apapun yang mereka lakukan. Tujuan meditasi. Apakah tujuan meditasi? Jika tujuan kita adalah untuk mencapai nibbana, terbebas dari semua penderitaan, dengan mengingat tujuan ini, kita akan berusaha untuk berperhatian murni. Harap diingat, kata-kata Pali yang tercatat dalam Mahasatipatthana Sutta, Atapi sampajana sattima. Atapi berusaha dengan giat, satima berperhatian murni, sampajana pemahaman yang jelas. Apakah tujuan perhatian murni? Jawabnya adalah untuk mendapat sampajana, pemahaman yang jelas pada objek Anda. Itulah sebabnya kita perlu berperhatian murni atau mengerti hal-hal sebagaimana mereka adanya, yatha bhuta. Jika tujuan kita adalah mencapai nibbana, kita harus mencapai pencerahan.
Namun banyak orang menjelaskan pencerahan dengan cara mereka sendiri. Jadi, dalam meditasi jenis apapun, tidak hanya pada Vipassana Bhavana, pertama-tama kita perlu mengembangkan perhatian murni. Pada praktek samatha, tujuan utamanya adalah mengembangkan konsentrasi. Sementara dalam praktek Vipassana, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan. Untuk mengembangkan kebijaksanaan, batin harus sepenuhnya aktif, sepenuhnya menyelidiki, sepenuhnya mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat kita peroleh dari objeknya. Karena itu, dalam Vipassana Bhavana adalah lebih penting untuk berperhatian murni. Dalam meditasi Vipassana, kita harus mengamati objek kita untuk mencapai yatha bhuta, mengerti segala sesuatu seperti mereka adanya. Hanya dengan begitu, kita dapat benar-benar mengerti 4 kebenaran mulia. Tanpa mengerti 4 kebenaran mulia, tak seorang pun dapat mencapai pencerahan, nibbana. Pencerahan. Pada saat pencerahan, seseorang akan mengerti 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah 1. Dukkha sacca, kebenaran mulia tentang penderitaan yang tidak memuaskan. 2. Samudaya sacca, kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan. 3. Nirodha sacca, kebenaran mulia tentang berhentinya penderitaan. 4. Magga sacca, kebenaran mulia tentang jalan menuju berhentinya penderitaan. Sampajana, pemahaman yang jelas, berarti sepenuhnya mengerti 4 kebenaran mulia, tidak hanya mengetahui secara teori. Kebenaran mulia yang pertama, dukkha sacca, harus benar-benar dipahami. Kebenaran mulia yang kedua, samudaya sacca, harus disingkirkan. Kebenaran mulia yang ketiga, nirodha sacca atau nibbana, harus dicapai. Dengan mengembangkan kebenaran mulia yang keempat atau magga sacca, seseorang akan mencapai nibbana. Jadi, pada saat pencerahan yang pertama kali melalui Sotapatti Magga Phalanyana, seseorang akan menyadari 4 kebenaran mulia. Pada saat pencerahan, batin memakai nibbana sebagai objeknya. Agar kesadaran atau citta manapun muncul, batin harus mempunyai objek. Tanpa suatu objek, tidak ada kesadaran yang dapat muncul. Inilah sifat batin. Jadi pada saat pencerahan, 3 peristiwa akan muncul. 1. Pemahaman pada 4 kebenaran mulia. 2. Memakai nibbana sebagai objek. 3. Pencabutan kilesa atau kekotoran-kekotoran batin melalui magga citta. Dengan demikian, pada saat pencerahan, batin tidak tertidur atau tidak sadar, atau batin merasa kosong. Sebenarnya, batin masih aktif menggunakan nibbana sebagai objeknya, dan batin dalam kesadaran penuh. Magga citta akan mencabut beberapa kilesa atau kekotoran-kekotoran batin. Pada tingkat keempat pencerahan, melalui arhatta magga pala citta, semua kekotoran batin akan dicabut. 5 gugus kehidupan. Semua meditasi Vipassana harus bersandar pada Dhammacakkappavattana Sutta atau ceramah pemutaran roda Dhamma sebagai tuntunan teori. Pada sutta ini dan pada bagian dukkha sacca, kebenaran mulia tentang penderitaan, Buddha telah menjelaskan berbagai macam dukkha atau penderitaan atau yang tidak memuaskan. Kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan,
berhubungan dengan objek atau orang yang tidak disukai adalah penderitaan, tidak mendapat apa yang diinginkan, mendapat apa yang tidak diinginkan adalah penderitaan. Dalam kehidupan kita, tentu saja kita menjumpai penderitaan-penderitaan di atas. Penderitaan-penderitaan dasar ini dapat dimengerti dengan mudah. Selanjutnya, Buddha menyimpulkan Sangkitena pancupadana kanda dukkha, atau singkat kata, 5 gugus kemelekatan adalah penderitaan. 5 gugus kehidupan itu adalah 1. Rupa kanda, yaitu gugus badan jasmani atau materi. 2. Wedana kanda, yaitu gugus perasaan atau sensasi. 3. Sanya kanda, yaitu gugus persepsi. 4. Sangkara kanda, yaitu gugus bentukan batin atau kehendak. 5. Winyana kanda, yaitu gugus kesadaran. Melalui 5 gugus kemelekatan ini, kita akan menjumpai berbagai pengalaman hidup yang tidak kita inginkan. Kita akan mengalami penderitaan fisik dan mental, serta menemui hal-hal yang tidak memuaskan dalam kehidupan. Jadi, 5 gugus kehidupan adalah penyebab semua penderitaan. Paramattha Dhamma, kebenaran tertinggi. Ketika kita mempraktekkan meditasi vipassana, kita harus berperhatian murni. Sepenuhnya menyadari dan aktif mengamati 5 gugus kehidupan. Kita harus mengerti ciri-ciri dan sifat kemunculan dan kelenyapannya. Kita tidak hanya mencatat seperti kembung, kempis, atau duduk, sentuh, atau mencatat langkah kaki. Kita harus sepenuhnya berperhatian murni dan menembus objek-objek meditasi kita. Itulah pemahaman yang jelas, sampajana, untuk melihat kebenaran tertinggi atas objek dan yatha bhuta, mengerti segala sesuatu seperti mereka adanya. Inilah perhatian murni yang sejati. Objek meditasi memiliki 3 karakteristik, atau dengan kata lain, ada 3 cara mengamati objek. 1. Sabbhawa lakkana, sifat-sifat alami. Sebagai contoh, kita mencatat rupa kanda atau gugus materi sebagai kembung, kempis, atau duduk, sentuh. Tubuh ini terdiri dari 4 unsur utama, mahabhuta. Mereka adalah pathawi dhatu, unsur tanah, apo dhatu, unsur air, tejo dhatu, unsur panas, wayo dhatu, unsur angin. Masing-masing unsur mempunyai karakteristik alaminya sendiri. Unsur tanah mempunyai kepadatan. Karakteristiknya adalah keras, lunak, ringan, berat, kasar, halus. Karakteristik unsur air adalah cair dan menyatu. Karakteristik unsur panas adalah panas, hangat, dan dingin. Karakteristik unsur angin adalah menopang dan gerak. Dengan jelas mengerti sifat alami masing-masing objek, kita dapat memahami sifat yang kedua. 2. Sangkhata lakkhana, 3 fase momen. Perwujudan apapun mempunyai 3 fase uppada, titi, bahangga, atau fase awal, fase tengah, fase akhir. Artinya, setiap perwujudan mulai muncul, berlangsung sesaat, kemudian akan lenyap dengan sendirinya. Sebagai contoh, ketika kita sedang mencatat suara, suara itu mulai muncul atau umpada. Kemudian kita mendengar sesaat, titi, kemudian suara itu tidak ada lagi, bangga. Jadi, ini juga merupakan cara kedua untuk mengamati objek meditasi. Dengan mengerti kedua karakteristik objek, meditator akan memahami karakteristik ketiga dari objek sebagai berikut. 3. Samanna lakkhana, karakteristik umum. Anda sudah melihat perubahan pada objek,
dan mengenalinya sebagai sifat ketidakkekalan atau anicca. Segala sesuatu yang tidak kekal adalah tidak memuaskan, dukkha. Segala sesuatu yang tidak kekal dan tidak memuaskan tidak dapat digolongkan sebagai aku atau milikku atau ego. Ini adalah anatta, bukan diri. Dengan jelas memahami objek atau sampajana, Anda akan memahami sifat anicca, dukkha, dan anatta dari objeknya. Kesimpulan. Seperti yang disebutkan di awal, perhatian murni berarti jelas mengetahui ketiga karakteristik objeknya. Meskipun konsentrasi itu penting, tetapi dalam praktek wipasana, konsentrasi bukanlah faktor utama untuk memulainya. Dalam 5 kemampuan atau indriya atau 5 kekuatan, bala, terdapat keyakinan, usaha, perhatian murni, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Mereka seperti tangan kita, dengan kelima jarinya. Semua jari adalah penting bagi tangan agar dapat berfungsi dengan baik. Jika satu jari hilang, kita tidak dapat melakukan pekerjaan secara normal. Karena itulah, untuk kemajuan yang benar dalam meditasi, kita perlu mengembangkan kelima kemampuan ini secara seimbang, begitu juga dengan kualitas-kualitas baik lainnya dalam meditasi. Sebagai contoh, kita perlu mengembangkan perhatian murni dan konsentrasi. Namun, Anda tidak dapat mengembangkan konsentrasi tanpa berperhatian murni. Karena itulah, kita perlu menekankan pada perhatian murni dalam wipasana bhavana. Konsentrasi berarti pikiran terpusat pada satu objek tunggal, sehingga batin tidak bergerak. Pikiran seperti ini tidak dapat menembus atau tidak dapat sepenuhnya menyadari objeknya. Karena itu, kita hanya memerlukan konsentrasi sesaat atau khanika samadhi dalam meditasi wipasana. Jika Anda ingin berlatih samatha saja, tentu saja Anda memerlukan konsentrasi yang kuat. Anda perlu memantapkan konsentrasi akses atau upacara samadhi dan kemudian appana samadhi, konsentrasi absorpsi. Dalam wipasana, bahkan jika Anda mencapai appana samadhi, Anda harus keluar dari situ. Keluar berarti Anda harus menyingkirkan konsentrasi atau pikiran yang memusat itu, sehingga pikiran dapat meneliti dan mengamati objeknya dengan jelas. Pertanyaan 2. Dapatkah perhatian murni ada tanpa konsentrasi? Atau dapatkah konsentrasi ada tanpa perhatian murni? Jawaban. Jawabnya adalah tidak. Menurut Abhidhamma, tidak ada perwujudan yang dapat berdiri sendiri. Mereka disebut sangkhara, perwujudan gabungan atau berkondisi. Sebagai contoh, tubuh terdiri atas 4 unsur utama, tanah, air, api, angin. Tetapi menurut metode padhana atau cara utama, kita dapat mengatakan ini unsur tanah atau ini unsur air. Bahkan unsur air juga mempunyai karakteristik dari 3 unsur lainnya, tanah, panas, angin. Tidak ada satupun unsur yang dapat berdiri sendiri. Mereka harus muncul bersama. Istilah palinya adalah sahajata atau sampayutta. Demikian juga 5 gugus kehidupan, materi, perasaan, persepsi, bentukan batin, kesadaran, harus muncul bersama. Mereka tidak dapat muncul sendiri-sendiri, tetapi pada suatu saat, satu gugus lebih menonjol. Jadi, kita dapat mengatakan, sekarang ini adalah perasaan. Sekarang persepsi sedang mencatat informasi, atau keinginan sedang bekerja sekarang. Dalam 5 gugus kehidupan, gugus perasaan, gugus persepsi, dan gugus bentukan batin dinamakan cetasika atau faktor mental.
Cetasika ini menyertai semua kesadaran atau winyana atau citta. Dengan demikian, cetasika dan citta tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus saling bergantung satu sama lain agar ada, dan mereka juga lenyap pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, koran memberitakan bahwa Perdana Menteri Singapura akan mengunjungi Malaysia. Itu bukan berarti bahwa Perdana Menteri ini akan datang sendiri. Dia akan ditemani oleh banyak orang seperti menteri-menterinya, jenderalnya, dan orang-orang media. Karena dia adalah tokoh terkemuka, koran hanya menyebut namanya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan metode Padhana, kita akan mengatakan ini adalah perhatian murni atau ini adalah konsentrasi. Sebetulnya, perhatian murni dan konsentrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Demikianlah berakhir sudah bagian 1 dari buku tanya jawab saya Dr. Sunanda ini. Sampai di sini. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 2 dengan membacakan subbab 1, pengertian benar tentang kamma. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang